sekalian, izinkan saya menyampaikan salam lebaran dulu. Tak ada kusut yang tak terurai, tak ada keruh yang tak berlerai, tak ada kata yang ucap bergigi, tak ada hilaf yang iseng sendiri. Yang tergenggam selalu terbuka, yang bertampung selalu berbagi, yang berkampung selalu bersama, yang bermitra hati selalu fitri. Hilal sawal berkawal-kawalan, saat benar hendaklah bermaafan. Berlebaran kita selebar-lebarnya, halal bihal merdekakan jiwa. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita mencoba mengingat dan merefleksikan dua figur besar dalam sejarah sastra kita. Pada tahun 2020 kemarin, pada saat ketika Akhir Budaya yang ada di gedung teater kecil ini di depan, saat itu ada Anies Baswedan gubernur, dan kita memperingati tentang wafatnya banyak beberapa kebudayaan, dan kebetulan saya diminta bersama Radar untuk menyampaikan testimoni. Saudara sekalian, ketika pertama kali bertemu, Radar memeluk saya dan kemudian dia berkata, "Pit, kamu usahakan bertahan." Bertahan apa? Saya ngomong, saat itu pandemi, minimal kamu mengingatkan dan memberi kesaksian. Saya katakan, tidak ada yang bisa melihat misteri kematian yang ada ini, tapi minimal siapa yang lebih duluan dari kita, kemudian kita akan memberikan kesaksian terhadap apa? Terhadap apa saja, terutama tentang kebudayaan. Saudara-saudara sekalian, saya enggak menyangka bahwa malam ini ternyata saya harus memberikan kesaksian itu. Setelah malam ini, setelah kesaksian ini, mungkin saya lebih lega kapanpun saya bisa dipanggil. Saudara-saudara sekalian, dua pribadi ini sebenarnya dua pribadi yang sangat menakjubkan, aneh, dan misterius di dalam sejarah sastra kita. Hari ini itu adalah 1 tahun pertama tentang setelah 100 tahun kelahiran dari Chairil Anwar. 100 tahun. Dan kemudian Radar Pancadhana umurnya itu ada 2 kali lipat dari umur dari Chairil Anwar. Dan dua orang ini adalah mereka-mereka yang lebih dan menghargai dan melihat tentang misterinya waktu. Waktu menjadi bagian yang penting, baik oleh Chairil maupun Radar. Kalau bagi Chairil, waktu itu adalah satu konsep. Makanya dia ingin hidup 1000 tahun lagi, yang tidak terbatas, tidak terhitung. Tapi bagi Radar, waktu itu adalah konkret. Selama 21 tahun, dia menghitung waktu hari demi hari dengan mencuci darahnya sendiri dan meminta darah dari khalayak, dari masyarakat untuk menyambung hidup dia. Bagi Chairil, waktu adalah segobang demi segobang untuk menuju kematian. Tapi bagi Radar, darah adalah waktu untuk memperjuangkan dan menjaga kehidupan. Saudara-saudara sekalian, apakah ini bukan satu misteri dari dua ini yang bersambung dari dulu sampai dengan sekarang? Jadi kalau Chairil, satu hal lagi yang kita lihat, Chairil mengatakan bahwa dia ingin menjaga Soekarno, menjaga Hatta, menjaga Syafrin dalam visinya di Ponegoro. Tetapi Radar terlibat langsung. Chairil memang tidak pernah masuk ke dalam istana, tapi Radar secara kritis dan terus-menerus terlibat di dalam perdebatan tentang presiden,
tentang istana dan ikut-serta, dan dua-duanya sebenarnya menjaga kesadaran yang kita nikmati. Saudara-saudara sekalian, hal lain yang menarik juga tentang Haidil dan radar ini. Haidil menemukan konsep atau memberikan arti tentang aku, kata-kata aku. Kalau dulu aku itu dipanggil hamba, dan kemudian kau itu dipanggil sebagai Anda. Antara hamba dengan Anda itu adalah konsep tentang keberadaan. Tetapi Haidil kemudian melihat konsep aku dengan cara lain, dengan dia menjelajah tentang konsep aku di dalam kesadaran Nusantara. Dari mana Haidil mendapatkan kata-kata aku ini? Konsep itu yang kemudian menjadi identitas kita bersama. Memang ada yang mengatakan bahwa Haidil karena memang pada saat itu masa dari eksistensialisme. Tapi konsep aku sebenarnya banyak sekali calon-calon pengganti dari istilah aku dari berbagai bahasa. Tetapi saudara sekalian, tahukah dari mana konsep aku itu muncul? Aku itu muncul dari konsep tentang kesadaran kolektif yang ada di dalam bawah sadar tentang aku adalah Kudungga. Ini ada di dalam prasasti Yupa di Kutai pada abad keempat, ketika Kudungga itu konsep diri tentang pengganti diri itu sebagai aku, dan dia melihat orang lain sebagai kau. Kau itu adalah apa? Kau itu adalah Kautilya. Kautilya itu adalah orang luar, orang lain, dan aku adalah diri yang lahir dan berada di dalam bumi Nusantara ini. Konsep aku dieksplorasi sedemikian kuat, meskipun sebelumnya sudah ada istilah itu, tetapi kemudian Haidil memberikan makna baru, cara pandang baru tentang konsep aku itu dan bagaimana berinteraksi dengan yang lain. Saudara sekalian, inilah yang kemudian konsep aku itu menjadi dasar dari cara kita melihat orang lain, tapi sekaligus juga dengan melihat diri kita. Terus apa yang dilakukan oleh radar? Radar dalam puisinya Lalu Aku, berarti radar menyambung perjalanan dari Haidil. Setelah aku, lalu aku, itu apa? Dalam tulisan esainya yang panjang, radar selalu bicara tentang kita. Jadi kita, di manakah kita? Dan apakah kita? Jadi radar tidak lagi bicara aku dalam konteks individu, tapi muncul sebagai satu konsep bersama. Kalau jamak dari aku itu adalah kami, dan jamak dari kau itu adalah kamu, maka radar mengatakan bahwa kita, kebersamaan itu lawannya bukan orang lain, tapi berdasarkan atas cita. Jadi kita berhadapan dengan cita. Kalau aku berhadapan dengan kau sebagaimana Haidil, dan kami berhadapan dengan kamu sebagaimana ada dalam bahasa-bahasa Nusantara, maka radar menambahkan kita itu selalu berhadapan dengan cita. Karena itulah kita mendapatkan kenapa di dalam esai-esai radar, tulisan-tulisannya, kritik-kritik, dia ketika bicara tentang kita selalu dia berbicara tentang cita. Apa yang diinginkan tentang masa depan, apa diinginkan dengan bersama. Saya tidak tahu apakah karena dalam darah radar itu mengalir juga darah dari banyak kita-kita yang lain, orang-orang lain yang selalu disulit dan mempertahankan dan memberikan kehidupan dia hari demi hari dan melihat kehidupan sebagai satu yang harus diperjuangkan. Saudara sekalian, dua pribadi ini itu adalah yang selalu bicara tentang kematian dan kehidupan sebagai satu peristiwa. Dua-duanya ingin mengatakan bahwa kehidupan adalah cara bermakna untuk menghadapi kematian, sementara kematian adalah cara untuk menjadi abadi. Dan dua-duanya percaya bahwa melalui kata dan melalui puisi, kematian
dan kehidupan dirayakan secara bersama-sama. Saudara-saudara, kan inilah warisan terpenting yang dimiliki oleh dua pribadi ini, yang mungkin mereka tidak pernah hadir bersama ya, tetapi warisan itu akan kita terima sebagai warisan bersama. Menarik, saudara-saudara sekalian, tadi malam pada saat peristiwa teman-teman safety menyelenggarakan acara, saya begitu bergetar melihat pembacaan puisi dari Sutarji Qosum Bakhri tentang aku. Penyair yang saya sebut sebagai penyair 1000 bulan ini, karena sekarang Sutarji Qosum Bakhri memasuki sesuatu jalan yang sangat langka. 1000 bulan itu masuk masa keabadian. Yang memberikan waktu itu bukan sesuatu yang penting. Waktu adalah bagian langsung dari kenyataan dan peristiwa. Pada pembacaan puisi itu, saya kemudian bisa merasakan pada pidato yang disampaikan oleh beliau, itu merasakan apa yang terjadi sekarang ini. Bagaimana kita begitu di tengah gedung-gedung yang megah, kemudian semua uang yang sudah dikeluarkan, semua daya yang diutamakan, dana, dasar, data yang sudah ada semua itu, tapi kita tiba-tiba melimpir. Saudara sekalian, apa yang dikatakan kepada beliau melalui pembacaan puisi aku tentang 1000 tahun lagi kehidupan, betapa semuanya itu beliau hanya ingin mengatakan bahwa waktu adalah satu yang sakral, satu yang utama. Selamatkan waktu. Dan mungkin istilah save time harus diganti menjadi save time. Selamatkan waktu. Khairil Radha sudah melihat waktu dan sejarah menjadi bagian kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.